Hubungan dekat Aceh dengan Malaysia tidak dimulai sekarang, tapi sejak lama, tepatnya abad ke-16, di mana ketika Portugis menduduki Malaka, maka kerajaan Aceh yang mencoba untuk merebut kembali Malaka dari tangan Portugis. Perang tidak singkat, tapi berlangsung 1 abad. Ketika terjadi tsunami tahun 2004, kemudian banjir bandang kemarin, maka warga Malaysia, baik pemerintah maupun warga Malaysia, itu cepat membantu Aceh. Ada satu keistimewaan kampung ni yang dinamakan Kampung Aceh yang berada Kampung di Aceh. Setiawan, negeri Perak. Perak. Banyak keunikan kampung ni. Hubungan Aceh dan Malaysia sangat erat terkait sejak penyebaran Islam, perdagangan di Selat Malaka, hingga migrasi penduduk dan bantuan saat perang melawan kolonial, dengan orang Aceh mendirikan komunitas di Malaysia, seperti Kampung Aceh di Kedah, dan tokoh-tokoh Malaysia, seperti Raja Muda Nala dari Selangor, membantu perjuangan Aceh, menjadikannya hubungan historis yang kuat antara budaya, agama, Deket banget dan berarti politik ya. di Nusantara. Asal-usul leluhur orang Aceh berasal dari Semenanjung Melayu. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Musibah ini kita bisa melihat gitu antara kedekatan Aceh dan juga Malaysia. Sebenarnya kedekatan seperti apa yang terjalin antara Aceh dan Malaysia? Kenapa sebegitu luar biasanya banget Malaysia membantu Aceh yang saat ini tengah terkena musibah bencana banjir? Kita akan melihat sejarah Aceh dan Malaysia, bagaimana keduanya menjalin hubungan, apakah hubungannya lebih dari sekedar yang kita tahu. Nanti kita lihat sama-sama di video kali ini, karena di video kali ini aku juga udah mengumpulkan beberapa video yang berkaitan dengan Aceh dan Malaysia. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @widianti_putri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Sahabat Indonesia, pada video singkat ini saya akan menjelaskan hubungan dekat antara Aceh dan Malaysia. Hubungan dekat Aceh dengan Malaysia tidak dimulai sekarang, tapi sejak lama, tepatnya abad ke-16, di mana ketika Portugis menduduki Malaka, maka kerajaan Aceh yang mencoba untuk merebut kembali Malaka dari tangan Portugis. Perang tidak singkat, tapi berlangsung 1 abad. Kemudian banyak buku-buku ulama-ulama Aceh yang mengarang dan menjadi buku rujukan kitab-kitab di Malaysia. Misalnya kitab Bidayah, kitab Lapang, kitab Masailai, dan lain-lain sebagainya. Ini menggambarkan bahwa ada satu sistem pendidikan dari Aceh diadopsi oleh Malaysia. Nah, selanjutnya ketika perang antara Aceh dengan Belanda, banyak orang-orang Aceh yang mengungsi ke Malaysia, tepatnya di Kedah, Kampung Yan. Nah, tinggal salah satu ulama yang mengungsi di sana namanya Umar Dian. Beliau mendirikan sebuah madrasah atau pesantren dan beliau mengajarkan agama bagi warga setempat. Dan selanjutnya kita melihat ketika konflik antara pemerintah Jakarta dengan GAM atau AM sebelumnya, banyak orang-orang Aceh yang mengungsi ke Malaysia sehingga mereka berjumlah begitu banyak di Malaysia. Nah, hubungan-hubungan seperti inilah yang membuat kedekatan batin antara Aceh dengan Malaysia. Belum lagi banyak menteri, kemudian ada yang namanya Menteri Besar Malaysia itu berasal dari Aceh. Nah, ketika terjadi tsunami tahun 2004, kemudian banjir bandang kemarin, maka warga Malaysia, baik pemerintah maupun warga Malaysia, itu cepat membantu Aceh. Ini karena apa? Karena sejarah. Oh, patutlah di Aceh itu kan juga banyak banget nama kampung dari nama-nama negeri yang ada di Malaysia gitu kan. Karena ulama tersohor dan pengaruh yang menjalar ke banyak daerah. Ada Kampung Aceh, ada Masjid Aceh, ada Bandar Aceh di Malaysia ini. Jadi ini menjadikan kita lebih dekat. Ada Masjid akrab. Aceh. Jadi sekali lagi saya ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada rakan-rakan masyarakat Aceh. Saya merasa amat bangga kerana Aceh sekarang ini berada dalam keadaan aman. Saya tak tahu, saya hingga mendengar Tan Sri Sanusi tadi bahawa orang Aceh ini
sepanjang masa berperang. Ada masa juga kerajaan Melaka meminta pertolongan daripada orang Aceh untuk melawan dengan Portugis. Jadi kita biasa berperang bersama. Tapi saya tak fikir kita pernah melawan antara Malaysia dengan Aceh, kerana saya yakin kalau Malaysia cuba melawan dengan Aceh, kita tetap kalah. Kerana orang Aceh, mereka bukan saja lelaki tapi wanita juga pandai berperang. Sebab itu mereka pakai seluar panjang macam lelaki juga. Jadi sekarang ini terdapat di Perak umpamanya keturunan Aceh yang pakaiannya sama dengan wanita perang Aceh dahulu. Sebab itu kita berasa gerun apabila memikir tentang kehandalan orang-orang Aceh. Perkampungan Aceh di Malaysia. Banyak dekat Malaysia ni, rakyat Aceh yang berada di Malaysia, ada satu keistimewaan kampung ni. Yang dinamakan Kampung Aceh yang berada di Setiawan, negeri Perak. Banyak keunikan kampung ni. Dan kampung ni wujudnya pada abad yang ke-19 lagi. Sejumlah warga Aceh telah menetap di Malaysia dan menjadi warga negara di sana. Akan tetapi adat istiadat Aceh tetap terpelihara dalam keseharian mereka di Kampung Aceh, Kedah, Malaysia. Saudara, berikut liputan. Perak, Kedah. Dengan berkendaraan sekitar 45 menit dari Aceh. ibu kota Alor Setar, ya. maka Kampung Aceh yang terletak persis di kaki bukit Gunung Jerai, Yan, negeri Kedah, Malaysia, dapat ditempuh. Suasana perkampungan yang tidak jauh berbeda dengan perkampungan yang ada di Aceh dan masih dikelilingi hutan alami. Kehidupan warga Aceh generasi keempat tidak jauh berbeda dengan yang asli. Generasi keempat. Dalam Kampung Aceh yang dihuni kurang lebih 30 kepala keluarga, tersedia juga sebuah kompleks penginapan yang bisa digunakan untuk seminar dan kegiatan pecinta alam. Kompleks ini diberi nama KAMC atau Kampung Aceh Management Center dan dikelola oleh sebuah koperasi dengan pengurusnya semua warga Aceh lintas generasi yang lahir dan menjadi warga negara Malaysia. Tengku Jasni Gani, Ketua Imam di Kampung Aceh Yan, Kedah, menuturkan, sejarah singkat faktor utama kedatangan warga Aceh ke kampung yang tersebut dikarenakan peperangan melawan kolonial Belanda. Di Kampung Aceh ini, warga Aceh dan masyarakat Melayu ikut mendirikan sekolah agama beserta menasah yang kini telah berusia lebih dari 100 tahun. Nama menasah tersebut Menasah Al-Irsyadi Kampung Aceh, dibangun pada tahun 1902. Kita diperjumpakan dengan saudara-saudara kita yang warga Aceh di sini yang telah lama bermukim di sini. Mungkin dengan berkat kami diundang sudah beberapa tahun di sini. Alhamdulillah tahun ini saya dan kawan-kawan dipertemukan dengan warga Aceh yang di sini yang memang kental masih dengan tradisi budaya kita yang memang tidak dibuang. Nah, ini mungkin menjadi suatu pembelajaran bagi kita bahwa adat istiadat dan budaya ini harus kita pertahankan. Walaupun orang-orang kita masyarakat Aceh di sini yang sudah berdomisili tinggal di Malaysia, tapi mereka masih kental mendirikan, memperkuatkan adat istiadat mereka. Ulun dengan maklum war Aceh, ulun kan hana sempat tebik-tebik kan sebab nak kemas barang, jadi hana sempat tebik-tebik le maklum. Jadi bahasanya sepupu lonyo lah kan? Datang dengan makcik logatnya satu keluarga. Jadi sepupu lonyo je lagi lencit orang Melayu campur orang Aceh, betul tak? Percampuran. Amsha orang Aceh campur apa? Orang Aceh campur sini sikit. Orang Kedah. Orang Aceh campur orang Kedah. Ya. Kedah bak pat. Kedah bak Pendang. Aci pegang apa bahasa Kedah baca? Lama tak cakap bahasa Kedah, lupa dah. Aduh. Okey, mesti pegang apa bahasa Aceh? Jid. Jid. Pegang apa? Jid menyo tak pegah.
macam apa, kurang sikit lah, tapi kalau orang cakap tu faham. Okay. Kan je sama lagi Len. Maka je long pegang mandum orang yang nak keturunan Acehnya hana mandum yang jet fasih pegawai bahasa Aceh. Betul tak Amsyah? Betul. Apa tu artinya? Tanya yang orang-orang anak mixnya, mix parent. Kamu kebanyakan je meform bahasa Aceh, tapi kadang masa pegahabannya lagi kena fikir dulu kan Syah? Ya. Bagian lah. Pegah hai dekat kawan-kawan Kak Long. Hai kawan-kawan Kak Long. Bahasa Aceh. Cakaplah apa bahasa Aceh? Lupa dia. Okey, so Nan, umur padum, tinggal lipat tapi baik pegah detail alamat ber. Tinggal lipat mantang. Dia. Nan Lun Hafizul Amsyar, umur 11 tahun. Lun tinggal di KL. Okeylah, yang mantang. Bye. Kok orang Aceh banyak banget di Malaysia? Dari warung makan, proyek bangunan sampai komunitas masjid. Ini bukan sekadar merantau biasa, ada sejarah panjang dan alasan kuat di baliknya. Orang Aceh merasa lebih dekat secara budaya dan agama dengan masyarakat Melayu di Malaysia. Bahasa dan adat istiadat juga banyak yang mirip, jadi lebih mudah beradaptasi. Malaysia juga jadi tempat mencari rezeki yang menjanjikan. Banyak komunitas Aceh di sana yang solid, saling bantu sesama perantau. Dari kerja kasar sampai bisnis warung, semua jalan. Tidak kalah penting, masa konflik bersenjata di Aceh dari tahun 1976 sampai 2005 mendorong banyak warga hijrah untuk keamanan. Setelah damai, sebagian tetap memilih bertahan di Malaysia karena sudah mapan dan merasa nyaman. Jadi, keberadaan orang Aceh di Malaysia bukan hal baru. Ini perjalanan panjang soal sejarah, identitas, dan perjuangan hidup. Nah, selain di Kedah, Perak, mana lagi nih guys negeri-negeri yang paling banyak orang Acehnya juga? Boleh komen aja di bawah ya. Nama Raja Mughal Ibn Sultan Ahmad Shah daripada Kesultanan Pahang ditabal jadi Sultan Aceh. Jadi itulah ceritanya yang menyebabkan orang Pahang pernah jadi Sultan di Aceh. Don't play. Orang Pahang pernah jadi Sultan di Aceh. Nanti tahun depan kita cerita pasal Puteri Kamaliah pula. Itu memang Puteri Pahang betul. Sampai sekarang lagi ada dia punya taman dan macam-macam lagi. Jadi ini yang pertama, kehebatan orang Aceh adalah kekuasaan politiknya. Kehebatan orang Aceh yang kedua adalah keagamaannya. Ibnu Battuta dalam buku Rehlah Ibnu Battuta, dia rekodkan perjalanan dia. Dia kata, saya singgah di Sumatera, raja-rajanya pakai jubah. Dan semua mazhab Syafi'i. Mana raja-raja sebelah Aceh pakai jubah. Dia pergi pula ke Jawa. Maaf, ni kata orang Jawa marah pula orang Jawa kan. Saya pergi ke Jawa, kata dia, rajanya tak pakai baju pun. Tak pakai baju pun. Dan bukan nak menghina, tidak. Ni cerita sejarah. Sekarang pakai baju semua. Tapi kalau raja di sebelah Sumatera, di sebelah Aceh, aduh, ini background video ini boleh ini kan gak sih? Itu pakai jubah. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Sebab itu maaf kalau ya guys, ini video originalnya kayak gini guys, ada background suara tangisan anak-anak ini. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Sebab itu kalau sebut tentang para ulama di Aceh, siapa tak kenal Syekh Abdul Rauf Al-Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Ini orang Singkel, Kabupaten Aceh Selatan. Berbaris ulama belajar dengan dia. Syekh Yusuf Tajul Khalwati Al-Makassari Al-Bantani, itu anak murid dia. Syekh Burhanuddin Ulakan dari Pariaman, Sumatera Barat, itu anak murid dia. Pariaman Sumbar. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dari Tasik Melaya, Jawa Barat, itu juga orang yang pernah belajar dengan dia. Begitu hebatnya orang Aceh, ulama-ulamanya itu juga sampai sekarang masih lagi tersohor. Dan dalam konteks sekarang, orang Aceh kalau di negara kita ini terkenal kerana kerajinannya bekerja. Ini saya betul-betul kagum sekali. Rajin sangat bekerja. Saya pernah ceramah untuk masyarakat Aceh di Uptown, di Pandan Uptown, di Johor. Orang Aceh. 4 ni 5 orang kami ni kuat. Aceh dan Malaysia bagian fondasi bangsa. Mengapa begitu banyak orang Aceh di Malaysia? Sejak ini sebagian bukti sejarahnya, Iskandar Muda menikahi Putri Pahang, Putro Pang, dari Pahang, menandai hubungan erat keluarga kerajaan antara dua kerajaan.
Hubungan Aceh dan Malaysia sangat erat terkait sejak penyebaran Islam, perdagangan di Selat Malaka, hingga migrasi penduduk dan bantuan saat perang melawan kolonial, dengan orang Aceh mendirikan komunitas di Malaysia, seperti Kampung Aceh di Kedah, dan tokoh-tokoh Malaysia, seperti Raja Muda Nala dari Selangor, membantu perjuangan Aceh, menjadikannya hubungan historis yang kuat antara budaya, agama, dan politik di Nusantara. Asal-usul leluhur orang Aceh berasal dari Semenanjung Melayu, menunjukkan hubungan etnis dan budaya yang sudah ada sejak lama. Saat Melaka jatuh, Aceh menjadi kekuatan dominan di Selat Malaka. Pedagang Aceh berdagang di Penang, dan saudagar Aceh seperti Sayyid Muhammad Al-Atas, membantu pejuang Aceh dengan mengirim senjata dan menjadikan rumahnya markas rahasia dari Malaysia. Puncak kejayaan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda mencakup wilayah Perak di Semenanjung Melayu, menunjukkan pengaruh politik dan militer yang kuat. Sultan Iskandar Muda menikahi Putri Pahang, Putropang, dari Pahang, menandai hubungan erat keluarga kerajaan antara kedua wilayah. Sampai di sini sudah pahamkah Anda? Ini sebagian bukti sejarahnya. Kami di Malaysia, Aceh Darussalam itu sebahagian daripada sejarah gemilang. Sarjana, ulama tersohor dan pengaruh yang menjalar ke banyak daerah. Ada Kampung Aceh, ada Masjid Aceh, ada Bandar Aceh di Malaysia ini. Jadi ini menjadikan kita lebih dekat, akrab. Jadi sekali lagi saya ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada rakan-rakan masyarakat Aceh. Raja Aceh itu orang Perak. Raja Aceh itu orang Pahang. Raja Aceh itu orang Johor. Penulis Sulalatus Salatin, teks Melayu, nama dia Tun Sri Lanang. Raja di Samalangga di Aceh, pembesar, menteri di Aceh, dan begitulah kita ni asal usul pun dari sana. Cuma sejarah kita ni dah jadi pelik. Kerana penjajah pada tahun 1824 dia buat perjanjian, British dengan Belanda, dia buat perjanjian pisahkan kita, supaya dia boleh agihkan kekayaan satu sama lain. Belanda diberi Indonesia. Dulu tak ada Indonesia ni, Sumatera ni, kerajaan-kerajaan Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Minangkabau, Palembang dan sebagainya ada di situ. Kita ni asal daripada sana, daripada waris kerajaan Sriwijaya yang telah lari kerana tekanan-tekanan politik di sana, lari ke sini. Bukan lari ke sini saja, dia lari sampai ke Filipina tu yang jadi kerajaan Islam di sana. Dia lari ke Sarawak, dia lari ke Brunei, dia lari ke Sulu. Semua ini melibatkan putera-putera raja daripada Sriwijaya lari, dan sebahagiannya lari ke sini. Dengan nama pelbagai lah. Ada orang masih berdebat lagi, tapi yang kita tahu secara umum Parameswara. Ya, kemudian Palembang kan? Ada yang masuk Islam dan kemudian tersebarlah Islam, jadilah kerajaan Melaka. Dia bukan Melaka bermula di situ. Kita ni nampak Melaka saja kerana dah buku sekolah kita sebut Melaka, kerana dia dah jadi entiti berlainan. Tahun 1824 British dan Belanda buat perjanjian kerana di sana mereka sedang berperang. Zaman Napoleon Bonaparte. Mereka berperang dengan Napoleon Bonaparte. Mereka nak kerjasama lawan Napoleon ini. Mereka tak boleh bercerai atau berpisah ataupun bermusuh di sini. Mereka buat perjanjian. Kawasan di Sumatera diberi kepada Belanda. Kawasan di Semenanjung dapat pada British. Di situlah kita terpisah. Dahulunya entiti Sumatera dengan Semenanjung ni dia satu. Kita ni sebenarnya kalau Kelantan ni macam Kubang Kerian lah. Semenanjung ni Kubang Kerian je. Apa tu? Yang ada di sana Sumatera, itulah ibu kotanya, Kota Baru. Atau Kuala Lumpur dengan mana? Dengan Bangi lah contohnya, jauh. Perbezaannya. Yang asalnya punca kepada tamadun, asas kepada kewujudan kita ialah di Sumatera. Kita kena faham itu. Laksmana Kamalahayati adalah Laksmana wanita yang pertama di dunia. Maknanya orang barat pun belum pernah lantik Laksmana perempuan. Tetapi di alam Melayu, kita sudah ada Laksmana perempuan. Namanya Kamalahayati. Kamalahayati. Jadi orang perempuan perlu bangga lah. Sebab inilah Laksmana perempuan yang pertama dalam sejarah Angkatan Laut sedunia. Laksmana Kamalahayati ini.
Nama penuh dia Kemalahayati binti Mahmud Shah bin Muhammad Said Shah bin Sultan Salahuddin Shah bin Sultan Ali Mughayat Shah. Jadi dia ni daripada keturunan Sultan-Sultan Aceh juga. Ya. Tok Nyang dia lah, moyang dia tu Sultan Ali Mughayat Shah yang saya sebut tadi. Sultan Ali Mughayat Shah ini adalah merupakan kerabat diraja Champa. Bila sebut Champa ni Melayu. Champa ni hari ini negaranya disebut Kampuchea. Dalam bahasa Melayu disebut Kemboja. Orang Melayu Champa ni Melayu Kemboja. Nama pun Kemboja, nama Melayu. Kemboja kan bunga. Itu kerajaan Melayu dulu-dulu. Jadi moyang dia ni, Sultan Ali Mughayat Shah ni adalah merupakan kerabat diraja Champa yang mengasaskan Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1513. Jadi maknanya daripada Champa Kemboja tu dia berpindah dan mengasaskan Kesultanan Aceh. Itu moyang dia. Jadi daripada keturunan itulah ya, sampai kepada Kemalahayati. Kemalahayati ini lahir pada tahun 1585. Dan kita sebut tadi nama-nama puak dia, tok wan dia apa semua tu semuanya adalah daripada keturunan pahlawan, pendekar dan juga Laksmana Aceh. Dia ni dari kecil lagi dia minat ketenteraan. Ni Kemalahayati ni. Kasar. Kalau lah ni orang kata tomboy lah kot, no? Dia kasar. Dia bukan jenis lembek-lembek buat cucuk apa semua ni tak. Dia jenis cita-cita dia nak pi maktab tentera. Jadi akhirnya oleh kerana minat sangat nak belajar ketenteraan, maka dihantarlah oleh bapa dia melanjutkan pelajarannya ke Ma'had Baitul Maqdis di Bandar Aceh. Bandar Aceh masa itu disebut Kota Raja. Kota Raja. Dia masuk ke Ma'had Baitul Maqdis ni. Ma'had Baitul Maqdis ni selain daripada mengajar ilmu-ilmu agama, juga adalah tempat orang belajar ilmu ketenteraan. Jadi dia pergi belajar ilmu ketenteraan di situ. Ya. Dan Tok Guru yang mengajar itu adalah merupakan seorang panglima daripada Turki Osmaniyah, ya, yang bernama Pasha Hizir Reis. Jadi Turki masa itu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Aceh dan juga dengan Melaka. Jadi dia hantar panglima dia suruh jadi Tok Guru di Ma'had tu, mengajar ilmu ketenteraan di samping ilmu agama lah. Jadi masa duk belajar di Ma'had tu, dia jumpa boyfriend dia lah kot, no? Ya, dalam bahasa kita, anak bangsawan melabuh. Ingat tak melabuh? Melabuh ni merupakan titik yang paling teruk dilanda tsunami dulu. Tu melabuh. Yang paling teruk. Hancur berkecai. Itu melabuh lah tu. Dia dekat dengan epicenter tsunami. Boyfriend dia ni daripada Melabuh, anak bangsawan Melabuh, nama dia Tengku Mahmudin Said. Tengku Mahmudin Said Al-Latif. Tengku Mahmudin Said. Yang akhirnya Al-Latif. Mereka pun berkahwin. Jadi masa study lagi kahwinlah. Dengan Tengku Mahmud ni. Lepas keluar daripada Ma'had di Baitul Maqdis itu, Kemalahayati dilantik oleh Sultan Aceh yang ketika itu bernama Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukammil. Menjadi ketua protokol Istana Darud Dunia. Nama Istana Aceh masa itu adalah Istana Darud Dunia. Dan Kemalahayati jadi ketua protokol di situ. Sekarang sesuai lah kononnya pasal dia perempuan, jadi duduk dalam istana, jadi ketua istana. Suaminya
Tengku Mahmud Said Al-Latif tadi dilantik menjadi Laksmana Aceh yang bertanggungjawab mengepalai armada laut Aceh mengawal Selat Melaka pada waktu itu. Ternyata sejarahnya panjang juga ya Aceh Masa Malaysia ini. Armada Melaka dah tak ada lagi dah. Laksmana Melaka Hang Tuah tu dah tak ada lah masa tu. Ini zaman lain lah. Jadi Aceh masa itu melaksanakan kesamarataan. Maknanya wanita pun boleh dilantik ke jawatan-jawatan tinggi. Nampak? Tu tahun 15 lebih tau. Orang putih ni yang dia duduk buat feminism, memperjuangkan kesamaan hak dan sebagainya. Sebab dia orang tidak ada kesamaan hak di barat. Sebab tu dia duduk berjuang. Kita dari dulu lagi, ini abad ke-16, sudah bagi jawatan tinggi kepada wanita. Di samping laki-laki. Jadi hubungan itu sangat dekat dan emosional. Ya, kita kalau dulu antara Malaysia dengan Sumatera, kita tidak terima sempadan. Sumatera diletak di bawah Belanda, kita British. Tapi orangnya tidak anggap ini mengasingkan negeri. Mereka biasa, orang Aceh umpamanya biasa ke Malaysia, dan orang Malaysia biasa ke Sumatera. Jadi itu keadaan lama. Tapi sekarang kita sudah jadi dua buah negara dengan pasport dan sebagainya yang dulu tidak ada. Jadi perhubungan asal memang ada kuat. Ini silsilah pemerintahan Pahang, silsilah Raja Pahang. Ini kalau kita lihat dari awal Maharaja Dewasura tahun 1400-an, Sultan Jamal Shah, Mahmud Shah, sampai Sultan Ahmad Shah II, keturunan Aceh juga Iskandar ada di sini. Thani, Sultan berarti kuat Ahmad banget Sani ya. Alauddin Muqayyad Shah Tuan Berdaulat Zil ala fil alam. Raja-raja yang berkaitan dengan kerajaan Pahang. Aceh ya, Sultan Aceh dan Paduka Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah Berdaulat Zil Alam. Ini kalau lihat, memang Pahang dan Aceh ini erat kaitannya. Wah gila silsilahnya ini, silsilah yang kerajaan terakhir Pahang adalah ini di museum mana ya? Oke, ternyata hubungan Aceh dan Malaysia lebih erat, lebih dekat daripada yang aku kira sejujurnya. Pantesan lah kalau Aceh kenapa-napa, Malaysia itu juga nomor 1 berada di depan gitu. Contohnya lah dalam ketika mendengar Aceh terkena dampak banjir, Malaysia nomor 1 langsung mengirimkan bantuan yang gak main-main guys, bertonton. Donasi luar biasa juga dari rakyat Malaysia untuk Aceh. Ternyata memang hubungannya sangat dekat dan sangat erat. Dan ternyata kekuatan orang Aceh ini juga gak main-main guys. Orang-orang zaman dulu gitu kan, ada kaitannya juga dengan pemerintahan Pahang gitu. Kenapa di Aceh banyak nama-nama negeri yang ada di Malaysia ya gitu, aku pikirnya juga. Ternyata memang hubungan sedekat itu. Dan di Malaysia juga ada yang namanya Kampung Aceh yang udah didiami oleh generasi keempat dan seterusnya gitu. Memang sangat-sangat dekat ternyata hubungan Aceh dan juga Malaysia. So memang perlu kita mengetahui sejarah dan jangan sampai kita lupakan sejarah yang seperti ini gitu loh. Aku pribadi gak akan tahu nih hubungan Malaysia dan Aceh sedekat ini selama ini juga ternyata gitu loh. Semoga video kali ini bisa menambah informasi dan pengetahuan untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman ingin menambahkan informasi berkaitan dengan Aceh dan Malaysia, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Seperti biasa kita diskusi bareng-bareng. Aku berharap video ini bisa membangkitkan rasa keingintahuan kita tentang sejarah-sejarah yang berkaitan dengan kerajaan Melayu dan sebagainya gitu. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.